Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tipardiwi, NIM belakang 189, rombel akuntansi B19, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada moral, etika dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral, benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Moral sendiri pengertiannya yaitu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Lalu ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika yaitu sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan dan merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Lalu ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya yaitu privacy. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Lalu ada paten peranti lunak. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Decision. Yang dipermasalahkan pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Privasi Pribadi di RRC. Baik pemerintahan dan WNA Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Lalu ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis, manajemen spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Terkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Lalu bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Komitmen terhadap karyawan, yaitu komitmen yang kedua adalah menciptakan lingkungan untuk karyawan kami yang mendorong pertumbuhan profesional, mendorong masing-masing individu meraih potensi yang tertinggi, serta mendorong tanggung jawab dan kreativitas individu. Lalu ada komitmen karyawan terhadap security Pasifik. Komitmen yang ketiga adalah sebagai karyawan berusaha memahami dan mematuhi kebijakan dan tujuan perusahaan, berlaku profesional dan memberikan upaya terbaik untuk meningkatkan security Pasifik. Komitmen dari karyawan ke karyawan, yaitu harus berkomitmen untuk meningkatkan iklim saling menghormati, integritas, dan hubungan profesional yang dijadikan oleh komunikasi yang terbuka dan jujur di dalam dan di semua tingkat organisasi. Lalu ada komitmen terhadap pemegang saham. Komitmen yang keenam dari South Pacific adalah terhadap para pemegang saham.
Di sini karyawan berusaha untuk memberikan pertumbuhan yang konsisten dan tingkat keuntungan terhadap investasi yang superior untuk menjaga reputasi dan lain-lain. Lalu ada program etika, upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contohnya yaitu audit etika. Pertemuan antara auditor internal dan manajer dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan perusahaan. Lalu ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etika tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan. Ada alasan dibalik etika komputer. Hamur mendefinisikan ketika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. CIO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif lain juga harus memberikan kontribusi. Lalu ada alasan pentingnya etika komputer. Di sini ada alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi ada 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Hak sosial dan komputer. Mason menciptakan akronim PAPA untuk merepresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Yang pertama, privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Pertama ada hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal. Yang pertama, meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mason, para pembuat keputusan menempatkan nilai yang amat tinggi pada informasi sehingga mereka seringkali melanggar hak privasi seseorang untuk mendapatkannya. Lalu hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer menginginkan tingkat keakuratan tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia namun tidak selalu didapatkan. Lalu ada hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Hak untuk mendapatkan akses. Kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Informasi ini berisi berita, hasil penelitian, statistik pemerintah, dan lain-lain. Sekarang kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaannya untuk masyarakat berkurang. Lalu ada audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Yang kedua, audit operasional.
Lalu ada audit berkelanjutan. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi bentuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti, yaitu penggunaan prinsip-prinsip rancangan dalam pengembangan peranti lunak. Bentuk kode etik yang diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak. Yang pertama, masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Kedua, mempelajari sistem informasi, menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, lalu mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan oleh sumber daya informasi. Lalu ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CAO menjadi mercusuar integritas informasi dalam perusahaan, sekarang alasan itu sudah ada, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang dan komunitas keuangan. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 di antaranya cara langsung memenuhi pelayanan informasi. CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.